Podcastnya naon? Orang can nyanyian deh. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama nggak berjumpa, Bos. Ya. Aduh, Betul. Pak Kiai Sehun ini semenjak pandemi masalahnya. Nggak usah pakai lah. Ini, apa ini saya panggilnya bingung, saya panggil Pak Kiai nggak boleh, panggil Ustadz nggak boleh, panggil apa ini? Bro. Oke. Jadi Ustadz bro ini ya. Bro aja. Oke. Ya bro, gini aja ya bro ya. Iya. Tapi sebelumnya profil dulu bro ya. Iya. Kenapa saya panggil Ustadz, kenapa saya panggil Syekh? Ya beliau ini kalau dari segi akademik beliau S2 di Ulumul Quran kan, Mas? Apanya? Di Ulumul Quran. Jadi karena ketawaduan beliau ini dia nggak mau dipanggil Ustadz atau Kiai gitu karena merasa belum pantas atau gimana? Nggak bisa begitu sih. Apa artinya Berat. Tawadu dan sombong itu apa ya? Berlapis-lapis. Sapi. Sehingga kita tidak bisa melihat itu dari zohir. Oh, gitu. Dari hati gitu ya. Karena itu pekerjaan hati ya. Oh, iya. Tidak mesti yang serba lugu, serba sederhana itu tawadu, belum tentu. Yang serba gagah-gagah itu belum tentu juga sombong. Oh iya, karena kan kadang bahkan ada yang dia seolah-olah tawadu tapi sombong. Iya. Itu yang lebih bahaya kali, Pak ya. Iya kan kata Ibnu Athaillah ya. Dalam al-hikam man asbata ala nafsihi mutawadian fahuwa mutakabbirun haqqan. Tuhan, itu yang sesungguhnya. Ya. Maksudnya itu Barang siapa yang menetapkan dirinya tawadu, maka sesungguhnya dia takabur. oh, jangan ngaku-ngaku tawadu, saya merendah diri, gitu, saya orang ini tuh seolah sebenarnya dia tuh dalam hatinya takabur gitu ya. Iya, jadi poin ketakaburannya di sini ya, di sini. Ini takabur versi Ibnu Athaillah ya. Dalam kajian Fan Ilmu Tasawuf lah. Jadi di mana tawadu kok bisa menjadi takabur? Dalam pandangan Ibnu Athaillah, tawadu itu kan bagus, baik, betul, soleh, betul. Maka ketika seseorang merasa aku tawadu, berarti aku bagus kan? Nah, dan dia ingin membuat image itu di mata orang lain bahwa oh orang ini tawadu, oh berarti orang ini soleh, bagus. Maka menurut Ibnu Athaillah justru itu takabur. Jadi ketawaduannya pengen dipuji orang. Iya. Luar biasa ya. Dia takabur dengan ketawaduannya. Ini yang susah ini. Jadi zaman sekarang itu kan kalau kita ngelihat tuh ya orang-orang seolah-olah kan ya kita lihat banyak orang tuh bagi-bagi duit segala macam kelihatan sama orang di situ katanya oh itu sombong tuh. So iya, tapi kita belum tentu hati. Justru itu kita belum tentu juga. Ada juga yang lunggu, kelihatan sudah hati ngomong kalau saya emang nggak sombong. Ternyata dia yang berbicara seperti itu menyombongkan apa membaguskan diri sendiri seolah-olah diri paling tawadu di antara yang lain. Nah di situ posisi poin mungkin ya. Iya gitu. Jadi di situ sisinya bahaya ini. Jadi aduh ini urusan hatinya ya. Emang hanya Allah yang tahu tentang hati manusia ya Bang ya. Iya betul. Akhirnya bicara dengan takabur tadi, kalau kelamaan bicara takabur dengan sombong tadi, waduh, secara zohir mungkin terlalu lama ini. Ya, kalau lama kita serahkan saja kepada Allah. Ya, serahkan kepada Allah. Kita nggak bisa menilai orang dari lahiriah. Lahiriahnya saja ya. Ini Bang nih, momentum Idul Adha ini. Sebentar lagi kita kan akan mengadakan Idul Adha nih. Mungkin para pemirsa di sana pengen tahu nih Bang, Idul Adha ini adalah Idul Kurban. Nah, kalau berkurban itu Bang, boleh nggak sih gitu loh? Saya itu berkurban dengan sapi betina gitu loh. Kan yang saya tahu ini kan kurban sekarang sapi ataupun kambing atau hewan yang jantan lah ya. Nah, kalau bagaimana kalau kita misalkan berkurban dengan hewan yang hewan kurbannya itu betina gitu, contoh kambing betina atau domba betina atau sapi betina atau kerbau betina. Ini mohon penjelasannya ini, Bro Dendi ini.
Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah membimbing saya pribadi untuk tidak melenceng. Amin, 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 amin. Kalau misalnya ada yang melenceng, mohon diluruskan ya. Diluruskan gitu ya. Jadi nanti bisa diskusikan di lain, bisa didiskusikan di antara kita kalau misalkan ada kesalahan. Iya, kita ini cuma ngobrol-ngobrol aja lah. Iya. Cacahan ikut nimbrung di dalam apa ya? Kajian-kajian Islam Pak, ya, sedikit demi untuk memberikan sedikit edukasi lah gitu. Untuk warga masyarakat Islam, terutama warga negara Indonesia terkait dengan kurban. Mungkin hanya beberapa orang yang tahu atau beberapa orang yang tidak tahu. Silahkan Bang untuk dijelaskan ini tentang tadi sapi betina ataupun hewan betina boleh nggak gitu untuk kurban. Sebatas yang saya tahu, yang pernah saya baca gitu ya. Seperti dalam Kifayatul Ahyar ada apa namanya, ada pernyataan bahwa tidak dalam kitab fikih manapun tidak ada penetapan hukum mengenai betina atau jantan sehingga akhirnya tidak masalah tuh mau betina atau jantan. Bahkan di Kasifatus saja banci pun boleh. Banci itu maksudnya? Iya, maksudnya yang kelaminnya ini baina-baina. Kelamin bukan orangnya nih. Kelamin hewannya. Kelamin hewannya. Oh, dikirain bancinya yang dikorbanin. Oh, enggak ya. Kan manusia juga ada kan hunsa namanya ya. Manusia juga ada kan hunsa. Ini binatang juga kan ada. Ada yang apa namanya? Kelaminnya itu mungkin ada dua ya, antara ini laki-laki atau perempuan. Kalau istilahnya kalau yang dikebiri itu unsa, maksudnya itu bukan itu. Yang apa yang dikebiri itu yang di ya kita kan lihat asalnya. Oh, asalnya. Nah, itu jadi tidak ada penetapan hukum mengenai betina atau jantannya dari hewan kurban. Cuma memang banyak juga yang menyarankan jantan karena dengan alasan lebih enak dagingnya. Gitu. Mungkin juga lebih takutnya kalau yang betina mungkin lagi hamil atau gimana. Nah, itu salah satu pertimbangan yang lain di mana betina ini kan untuk pengembangbiakan. Oh, gitu salah satunya. Tapi tidak masalah kalau harus dengan betina juga. Ada masalah. Cuman karena kebanyakan sekarang ini jantan gitu. Jantan. Atau mungkin hewan yang dipandang paling bagus kan yang paling itu kan jantannya. Yang dianggap lebih enak. Tapi saya pernah dengar juga dari seorang kiai lah bahwa kalau yang betina, nah itu tipikalnya katanya dagingnya lebih lemas gitu. Oh, gitu. Tapi sejauh ini di dalam pembahasan kitab fikih itu nggak ada penentuan harus betina atau harus jantan, nggak ada gitu. Bahkan dikasih foto saja itu sendiri banci pun boleh. Oh, jadi handphone apa namanya? Banci itu si sapinya kelaminnya itu meragukan antara ini jantan atau betina. Yang penting mah harus sesuai dengan standar, artinya baik dari kesehatannya, kemudian dari usianya sudah memenuhi syarat, itu saja yang penting ya. Ya, usianya itu minimal berapa tahun usianya Pak untuk kambing ataupun sapi atau kerbau? Itu bisa dilihat dalam kitab-kitab fikih ada banyak sekali lah untuk apa namanya batasan minimal 2 tahun. Ada yang mengatakan minimal 2 tahun, ada yang setahun, ada yang 6 bulan bahkan ada yang setahun. Jadi tergantung pemahaman di dalam kitab-kitab fikih yang sudah itu secara detail sudah ada dalam kitab-kitab fikih itu. Untuk yang asyad, untuk yang gonam, ya syad itu kambing tapi kalau kata kita be kacang lah. Gitu. Oh, be gunung gitu ya. Ya jadi kan ada domba, ada kambing biasa itu agak beda-beda gitu. Oh, beda-beda dari umurnya ya. Ada apanya bakoro, ada apa lagi bakor ya. Bakoro, terus apa lagi jamus gitu ya. Ada badanah, badanah itu unta. Gitu. Dan itu badanah bakoro itu untuk sab'ah. Oh, untuk 7 orang. Wasyatu wahid gitu ya. Dan kambing itu satu orang. Ini ternyata banyak pembahasannya jenis-jenis hewan yang itu ya. Karena mungkin banyak ya pemirsa, kita tahu di Indonesia aja nih ayam bek,
kacang istilahnya, ada kambing gunung, ada istilahnya domba. Apalagi sekarang lagi marak nih ada yang ke Indonesia namanya kambing merino apa tuh ya? Merino apa yang dari Australia itu kemarin itu yang bulunya harus itu kan bobotnya emang dia lebih tinggi gitu, lebih berat gitu kan, lebih besar gitu. Apa ukuran besar apa gitu nanti mungkin dijelaskan seperti itu ya, domba-domba yang itu banyak sekali domba yang pasti mau betina mau jantan untuk berkurban tidak ada masalah ya Bang ya. Ada masalah. Oke tuh bro, tuh masalah. Tapi kalau memang ingin kejelasan yang lebih jelas silakan cari referensi lain. Kan saya cuma sebatas pengetahuan saja. Iya. Gitu ya. Tadi di kitab kita yang pertama kasih Fatus saja sama Kifatul Ahyar. Kifatul Ahyar bahwa tidak menjelaskan di setiap fikih itu tidak menjelaskan kurban itu betina ataupun jantan. Berarti dari hal ini berarti membolehkan. Yang penting kan umurnya sesuai, kemudian hewan itu tidak cacat ya. Bagus dan tidak cacat. Oke. Gitu. Ada lagi? Ada lagi yang perlu saya pertanyakan, tenang aja Bang. Ini kurban. Ini sebenarnya daging kurban sekarang itu kan kalau dibagi-bagi Bang. Kadang-kadang ada antara nih si miskin dan si kaya. Si miskin nggak kebagian, kadang-kadang kan si kaya kebagian, tapi si miskin ini ngomong sebenarnya kadang-kadang sirik nih, masih nu kaya nu menang nu miskin nggak dapat gitu kan, masa yang miskin dapat, yang miskin nggak dapat, yang kaya aja yang dapat. Nah sebenarnya peruntukan daging kurban untuk siapa sih sebenarnya? Gitu. Ada nggak pengkhususan gitu Bang, bahwa kurban ini hanya untuk orang miskin atau untuk orang kaya? Sebatas yang saya tahu pembagian hewan kurban, kecuali ada beberapa ulama yang saya baca dalam Kifatul Ahyar itu, kalau kurbannya kurban nazar itu semua sedekahkan, sedekahkan. Tapi kalau tidak, berarti dia sulus, pembagiannya sulus sepertiga gitu. Sepertiga untuk dirinya, tapi nggak boleh lebih dari sepertiga dirinya, itu hak dia ya. Jadi kita boleh gitu ya ngambil daging kurban yang punya kita gitu ya. Sepertiga itu pun dalam rangka tabaruk keberkahan daging kurban gitu ngambil keberkahan daging kurban. Terus sepertiga lagi untuk disedekahkan, dibagi-bagi sedekahkan. Tapi sepertiga ini yang disedekahkan ini yang sepertiga nggak boleh kurang, jangan kurang dari sepertiga. Kalau yang buat diri kita jangan lebih dari sepertiga. Kalau yang untuk disedekahkan jangan kurang dari sepertiga. Jadi intinya pas ya sepertiga. Maksimal minimal sepertiga yang dibagikan, minimalnya sepertiga. Kalau lebih boleh ya. Nah, sepertiga itu boleh disedekahkan. Kalau yang dimakan sama kita jangan lebih dari sepertiga. Kalau kurang boleh. Sepertiga lagi untuk al-hadyu itu hadiah. Hadiah. Dihadiahkan misalkan dihadiahkan lah gitu. Dihadiahkan, diberikan begitu saja. Berarti tidak ada kategori si miskin dan si kaya di sini ya untuk yang menerima hak. Tapi sebetulnya ada lagi yang lebih mendetailkan kaitan dengan pendetailan kurban itu ya, pendetailan pembagian kurban itu. Untuk misalkan, yang ini untuk yang ibaratnya tokoh misalkan, ulama atau apa. Ada yang sampai seperti itunya. Tapi kan kita kembali yang penting sulus ya. Jadi intinya Pak sulus. Untuk pembagiannya hak si penerima kurban ini mah daging kurban ya, penerima daging kurban ini mah tidak ada kepastian bahwa itu harus si miskin saja atau si kaya aja gitu kan. Ini mah tetap pokoknya dibagikan saja karena jadi tidak ada hak yang mutlak diatur oleh ilmu fikih gitu Bang, yang kayak nggak seperti zakat gitu kan. Kalau zakat kan udah jelas tuh haknya. Nah kalau misalkan zakat mah jelas haknya itu orang tidak mampu. Cuman yang lebih afdolnya tentulah kita cari yang butuh, kita cari ngasih yang afdolnya itu kita cari yang mungkin orang miskin yang jarang sekali makan daging. Itu alangkah baiknya seperti itu ya. Tapi kalau kita melihat keafdolan, justru mau itu kurban nazar atau bukan, lebih baiknya semua di gitu. Kita nggak usah ngambil gitu. Nggak usah ngambil gitu ya. Silakan ke siapa saja itu mah yang menurut itu Bang, atau yang mampu ada yang tidak mampu, pokoknya mah dibagikan saja gitu ya. Jadi tidak ada, maksudnya tidak ada hak daging kurban yang diatur oleh ilmu fikih di situ atau dalam hadis atau dalam Al-Qur'an kan. Kalau zakat kan jelas itu Bang ya ada tuh. Kalau daging kurban enggak ya.
Ini luar biasa nih. Kadang-kadang kan pada di masyarakat ngomong kudu nu miskin heula nu meunang. Kan seolah-olah itu menjadi aturan, Bang. Iya. Di ulang kaya mulah menang cenah. Jaya mah hakna hak sebab miskin. Nah, berbicara hak di situ kan berarti seolah-olah ini aturan gitu loh. Padahal tidak ada aturan baku atau tidak aturan yang mengatur bahwa daging kurban itu diberikannya hanya kepada orang miskin saja atau orang kaya saja gitu. Tapi ini mah siapa saja kan, karena tadi sulusnya itu hadiah ya, hadiah. Dan abdolnya tadi adalah kita bagikan semua. Kita sebagai orang yang berkurban ini tidak menerimanya gitu kan. Itu lebih baiknya ya tentang kurban. Tadi kita bahas tentang kurban ini luar biasa, Bang. Karena sebentar lagi kan Idul Kurban ini ya. Nah, yang kategori hewan kurban itu kan ada yang cacat. Kalau cacatnya permanen, Bang, cacat dari kecil, itu bisa nggak? Oh, sepertinya sih nggak usah ya. Nggak usah. Iya. Cari yang bagus lah. Saminu dohayakum apa itu? Saminu dohayakum. Pokoknya baguskanlah hewan kurbanmu. Oh, jadi hewan korban ini adalah hewan yang paling bagus yang kita sayangi bahkan mungkin yang kita korban. Karena sedikit Bang cerita dulu awalnya kurban itu gimana sih gitu loh, sejarah zaman Nabi siapa dulu Bang yang berkurban itu? Kalau ya sebetulnya praktek kurban itu dari sejak zaman Nabi Adam ya, Qabil dan Habil gitu. Cuman kemudian menjadi syariat itu setelah Nabi Ibrahim alaihissalam. Gimana ceritanya Bang, sedikit aja singkat. Alaihissalam. Jadi sambil ngopi aja lu Bang ya. Singkat ceritanya beginilah. Iya. Dimana Nabiullah Ibrahim ini diuji oleh Allah mengenai kecintaannya kepada Allah gitu ya. Dimana Nabi Ibrahim ini dulu kalau berkurban tuh 1000 ekor unta gitu. Sampai membuat malaikat ini takjub lah gitu. Luar biasa sekali gitu kan, sampai malaikat pun takjub berkurban dengan 1000 ekor unta, sehingga berkatalah Nabi Ibrahim bahwa jangankan 1000 ekor unta, anak saya kurbankan. Dan itu jadi diuji dan pada akhirnya ya kemudian kronologisnya disebutkan dalam surat As-Saffat itu ini. Falamma balagha ma'ahu sa'ya gitu. Ketika Nabi Ismail itu sudah sampai usianya, cukup usianya gitu. Kemudian akhirnya datang perintah itulah kepada Nabi Ibrahim melalui mimpi gitu kan. Qala, bagaimana redaksinya itu? Ini arafil manami anni azbahu. Ya bunaya ini arafil manam anni azbahu. Wahai anakku, aku bermimpi bahwa aku sesungguhnya diperintahkan untuk menyembelihmu gitu. Ya kan? Itu perintah dari Allah kepada Nabi Ibrahim. Fangzur madza taro gitu kan. Maka apa pendapatmu gitu kan? Tanya gitu. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin gitu kan. Kalau tidak salah redaksi ayatnya begitu, mohon diralat, saya agak lupa ayatnya. Wahai ayahku, kerjakanlah itu gitu kan. Laksanakan itu. Kalau memang itu diperintahkan Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar gitu. Jadi pada saat itu Nabi Ismail rela juga ya? Rela juga. Asal demi karena ketakwaan kepada Allah atau kecintaan kepada Allah, apapun dikorbankan gitu ya. Dan pada akhirnya bukan Nabi Ismail yang jadi kurban itu. Nah itu bisa berubah menjadi kambing itu tuh. Kan ada cerita gini Bang, itu Nabi Ismail ujung-ujung pas mau dipotong berubah jadi kambing atau gimana sih ceritanya? Ya enggak, diganti aja. Nah itu karena pergantian itu akhirnya banyak riwayat ya. Iya, pergantian. Bagaimana pergantiannya? Nah ini yang seru gitu. Ya simpelnya diganti saja. Oh, simpelnya langsung diganti ya. Kita kalau membicarakan secara detail itu kadang-kadang banyak riwayat yang kurang kuat juga. Kadang-kadang. Bagaimana proses pergantiannya gitu. Pokoknya saat itu
diganti saja sama Allah itu bahwa mungkin diganti secara perintahnya. Contoh misalkan begitu mau menyembelih Ismail atau malaikat datang atau siapa datang, jangan disembelih. Cukup kamu bawa aja 1 ekor kambing atau berapa, pokoknya itu saja yang disembelih, itu udah sama dengan kamu menyembelih Ismail. Misal atau gimana lah itu redaksinya seperti apa saya juga tahu, yang pasti diganti aja ya. Nah, dari situ mungkin ya sejarah kurban itu sampai sekarang. Berarti kalau saya ngambil kesimpulan dari gitu, bukti kecintaan kepada Allah, dia mengorbankan seorang anak. Nabi Allah Ibrahim ini berarti secara langsung hewan kurban yang harus kita kurbankan itu benar-benar yang harus kita sayangi dong. Ya pokoknya yang bagus lah, yang bagus, yang terbaik, yang kita suka gitu, bahkan yang kita sayang-sayangi. Kan Nabi Allah Ibrahim juga anak loh. Orang tua mana sih yang nggak sayang sama anak gitu? Nggak mungkin rela lah mengorbankan seorang anak, apalagi zaman sekarang. Jangankan kita korbankan buat apa ya, disentil orang aja kita ngamuknya alhamdulillah kan. Nah ini mungkin ya, kalau kita kiaskan ya, kalau kita perumpamakan dengan hewan kurban, berarti hewan kurban yang bener-bener bagus, yang mungkin kalau kita punya duit yang harganya emang luar biasa, tidak terlalu mahal atau mahal juga, iya, karena pokoknya mah yang bagus-bagus lah gitu ya, yang super istimewa bagi kita. Karena kadang-kadang susah bang, korbanin apa yang kita sayang bang. Kan bener gak? Gampang tuh bro, orang yang kita sayang itu susah gitu loh untuk dikorbankan. Sekarang kadang-kadang kita ngasih aja, ngasih yang bekas, ngasih yang jelek, yang bagus disimpan. Itu berarti kan bukan pengorbanan sebenarnya gitu. Kalau pengorbanan sebenarnya kan misalkan contoh nih, kita punya sesuatu yang kita sayangi gitu kan. Begitu ada perintah dari Allah, berikan gitu. Tapi kita berikannya sedikit. Ya kalau ada apa namanya? Ta'amul bakhili daun katanya. Makanan orang bakhil itu penyakit. Ya coba kita bayangkan ya, kalau kita apa namanya? Kalau kita ngeriung nih ya, nyumbang berkat itu, kalau yang pelit kadang-kadang yang asam yang gimana gitu kan, ya udah lama bisa jadi penyakit. Kan gitu. Jadi orang pelit itu ngasih makan itu bisa jadi penyakit. Bisa penyakit ada. Ya, karena mungkin beli roti misalkan ya, disimpan sudah 7 hari 7 malam. Gitu. Yang itu aja dah. Udah itu kasih itu aja gitu. Jadi kadang-kadang posisinya di situ tuh bang tuh. Jadi kalau kita hikmah dari Idul Adha ini adalah bukan hanya untuk memberikan yang terbaik dari hewan aja kali ya bang. Kalau untuk kesehariannya adalah ketika kita memberi seseorang. Sebetulnya kita banyak bisa mengambil filosofi kan. Filosofi dari kurban ini. Ya kita pada dasarnya hakikatnya kita menyembelih sifat kebinatangan kita. Jadi sifat kebinatangan yang dalam diri kita. Iya, sifat kebinatangan kita. Terus selain itu memang belajar berkorban, belajar ikhlas. Kan kurban itu kan dari korobaya korobu. Jadi dekat. Gitu. Takorub. Jadi salah satu upaya takorub kita. Salah satu upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi Idul Kurban itu dari asalkannya takorub. Mendekatkan diri berarti kepada Allah. Luar biasa ya ternyata. Kalau kita ngambil filosofi dari itu, bukan kehidupan sehari-hari. Dalam kita sedekah segala macam juga. Alangkah baiknya mungkin kita memberi seseorang itu yang baik-baik. Nah, kalau yang baik pasti kan dimakan, bermanfaat, dapat pahala gitu kan. Kalau pakai dipakai segala macam. Dapat membuat orang senang karena pemberian itu. Sedangkan idkhalus surur fi qalbil mu'minin, afdalul ibadati idkhalus surur ala qalbil mu'minin kan gitu. Artinya bang, artinya dulu, jangan nggak ngerti nih saya nih. Sebaik-baiknya ibadah adalah memasukkan rasa senang ke dalam hati orang mukmin. Gitu. Jadi orang lamun merek kalau kitanya ngasih sesuatu yang jelek, contoh makanan yang sudah basi dimakan bukan bikin seneng ya, bikin penyakit gitu ya. Jadi akhirnya apa? Dosa juga kali kita ya, sama aja ngeracunin orang. Memberi pakaian kadang-kadang kan orang nggak seneng dipakai gitu kan nggak. Pokoknya mah memberikan sesuatu kepada orang itu atau membahagiakan orang lain itu adalah sebaik-baiknya ibadah, walaupun
tapi jangan kita ada yang positif dalam artian ya. Kan kalau ada senengnya yang seneng negatif ada bang. Iya. Contoh abang peminum nih, mabok, suka narkoba, dikasih. Lagi nggak punyanya narkobanya dikasih. Sabu misalkan, seneng kan abang. Nah itu masuk ibadah nggak ya? Nggak mungkin bang kalau kayak gitu ya. Tinggal kita asal jalannya aja gimana nih. Yang baik-baik ngasihnya gitu. Dan jadi perasaan senang orang muslim itu ya. Baik. Untuk masalah kurban tadi bang ya. Satu, pertanyaan saya sudah terjawab. Kurban itu tidak mesti hewan jantan saja, baik sapi, kerbau, unta, tapi betina juga boleh, baik juga kambing atau kambing jantan, kambing betina, semuanya juga boleh. Tidak ada fikih yang menerangkan tentang kekhususan untuk penyembelihan hewan kurban. Kemudian daging kurban tadi saya tanya, itu ya. Tapi memang kalau memang ada yang kurang tidak tepat atau keliru, karena memang biasa lah ya. Kita kan ngobrol langsung gini ya, mohon kita cari perbaikan. Ini adalah obrolan keilmuan yang muncul dari pemikiran secara live tanpa kita siapkan terlebih dahulu, tapi saya keren bangga. Ya. Ini adalah pengetahuan. Ini saya sebenarnya ngejebak ini. Kalau istilahnya saya ini mengundang Sehun ke podcast saya tanpa saya kasih materi apapun. Jadi begitu datang saya suruh saya tanya. Nah, adapun kekeliruan atau kelupaan beliau nanti bisa konfirmasi ke bisa komen aja jadi pesan ataupun nanti hubungi di ini ya. Di YouTube kami nanti. Ya saya mah pasrah aja sih orangnya. Lempeng-lempeng aja. Iya. Bodo amat itu ya. Itulah bro. Ya thank you ya. Masalahnya ini sorry. Ini saya paksa sini. Nah ini saya sedikit ngeprank lah ya. Prank untuk pengetahuan sahabat saya ini yang katanya S2. Enggak jangan begitu dah. Tapi jauh dah. Ya. Tapi setelah di prank sama saya hasilnya bukan saya penilainya. Para penonton semua yang bisa menilai bagus atau tidak jawaban beliau, benar atau tidak jawaban beliau, para penonton lah yang bisa menilai. Tapi menurut saya ini tadi sudah oke jawabannya seperti itu. Kalaupun ada kekurangan nanti bisa kita komunikasikan ya. Ini saya sering-sering podcast prank sekarang. Jadi orang saya tarik, saya tanya omongan. Kalau yang di setting kan mungkin ada persiapan. Kalau ini sudah saya prank, tapi terima kasih bro, keilmuannya luar biasa, informasinya luar biasa. Semoga yang bermanfaat bagi di sana. Apa yang disampaikan oleh beliau itu benar adanya. Kalau misalkan ada kekurangan kita bahas bersama-sama. Boleh komentar, boleh ngajukan pertanyaan. Bila komentar yang baik-baik, kalaupun kesalahan pertanyakan terlebih dahulu ya, biar nanti klarifikasinya ada. Terima kasih. Saya bersama Bang Kebil di sini di Ngopi ya, di acara Ngopi. Jangan lupa ditonton karena bermanfaat. Jangan lupa juga subscribe. Saya Agung Gumilar, tetap ngopi bersama Ustadz Dendi atau Ustadz Punani Gamal Auda. Terima kasih bro. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.